wa tarkud dunya, dan meninggalkan dunia. Bukan meninggal dunia, meninggalkan dunia. Kalau meninggal dunia tak ada orang nak mengaji dah. Ilmu tasawuf main belajar main mati selalu, bukan dia ni. Meninggalkan dunia itu pun perlu difahami dengan baik. Di sinilah selalu orang memberikan persepsi yang negatif terhadap tasawuf. Yang tidak menyukai ilmu ini, inilah yang mereka jadikan sebagai alat atau sebagai bahan untuk memberi gambaran-gambaran negatif terhadap tasawuf. Yang tidak mengetahui, inilah puncanya mereka banyak salah faham terhadap tasawuf, kerana tidak memahami dengan baik maksud-maksud mereka itu. Apabila tasawuf mengatakan antaranya di sini, kami tidak mengambil tasawuf itu dari pendapat dan ilmu pengajian semata-mata, tapi dengan riadah, antaranya meninggalkan dunia. Apa maksud mereka ini? Pertama sekali perlu difahami apa maksud dunia di sisi mereka itu. Perlu difahami, baru dapat difahami maksud mereka ini. Ternyata mereka melihat dunia itu bukan mata bendanya, bukan perkara-perkara yang kelihatannya, tetapi suatu prinsip ataupun suatu konsep yang difahami. Dan ternyata dunia itu apa saja yang menjauhkan kita dari Allah dan tidak ada manfaat akhirat, itulah dunia menurut mereka. Apa saja, tak kira rupanya duniawiyah ke ataupun ukhrawiyah, menjauhkan kita dari Allah, tidak ada manfaat akhiratnya, dunialah hukumnya. Dan akhirat itu apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dan ada manfaat akhiratnya, akhiratlah namanya. Apa jua bentuk sekalipun tidak jadi masalah. Berarti apabila mereka mengatakan demikian, bahawa dunia itu sesuatu yang menjauhkan daripada Allah dan tidak ada manfaat akhirat, kadang-kadang ibadah pun boleh menjadi dunia. Ibadah boleh menjadi dunia. Apa saja ibadah yang didasari atas ketidakikhlasan, atas riak, menunjuk-nunjuk, ingin disanjung, ingin dipuja, apa saja, semua itu sekalipun dalam rupa ibadah, hakikatnya dunia menurut mereka itu. Maka demikian juga akhirat menurut mereka itu sesuatu yang mendekatkan kepada Allah, ada manfaat akhirat, sekalipun dalam rupa dunia. Sekalipun dalam rupa dunia. Pemilikan-pemilikan yang banyak, yang berupa kereta-kereta, rumah-rumah besar dan sebagainya, lihat bagaimana manfaatnya untuk si pemiliknya. Kalau semuanya itu ada saham akhirat, membantu kepada mendekatkan diri kepada Allah, maka dihukum sebagai bermakna akhirat, sekalipun dalam rupa dunia. Maka di sinilah perlu dipahami konsep yang mereka faham tentang dunia itu. Kalau kita memahami dunia itu dengan erti benda-benda, pemilikan-pemilikan dan sebagainya, kalau kita memahami dunia dengan mana itu, dan ternyata pengertian itu tidak tepat, silap dalam bahasa yang mudah. Andai kata kita mengatakan dunia dengan mana itu, di mana kita nak meletakkan nabi-nabi seperti Nabi Allah Sulaiman? Kalaulah kita katakan dunia itu adalah berupa mata benda, kalau itu yang kita katakan, bagaimana dengan Nabi Allah Sulaiman? Siapa berani berkata Nabi Allah Sulaiman ahli dunia? Siapa berani berkata? Ternyata orang ini, Nabi ini seorang yang kaya, memiliki segala macam perkara, kaya raya. Tapi siapa yang berani berkata demikian? Nabi Allah Sulaiman ahli dunia kerana banyaknya pemilikan ini. Tidak ada orang berani. Berarti dunia menurut mereka itu bukan itu. Demikian juga para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar orang kaya, Sayyidina Utsman orang kaya, Abdurrahman ibn Auf orang kaya. Siapa berani berkata sahabat-sahabat ini adalah ahli dunia? Siapa berani? Tidak ada orang berani berkata demikian. Sedangkan mereka ini memiliki sejumlah besar pemilikan-pemilikan. Kalau nak dikatakan itulah dunia, berarti mereka ini ahli dunia. Tapi tidak ada orang berani berkata demikian. Berarti bukan itu dunianya, bukan itu konsep dunia. Sama juga dengan para ulama yang kaya raya. Al-Imam Abu Hanifah saudagar,
orang kaya. Siapa berani berkata bahawa imam ini adalah ahli dunia? Saya fikir tidak ada orang berani. Demikian juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di kalangan ahli tasawuf. Kaya dia, kaya raya. Tapi siapa yang berani berkata demikian? Syekh Abdul Qadir ahli dunia. Tidak ada orang berani. Berarti dunia bukan itu. Maka lihatlah, pertama sekali konsep dunia yang mereka maksudkan. Adapun apabila mereka berkata meninggalkan dunia ini adalah segala sesuatu yang menghalang daripada usaha mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang mereka maksudkan meninggalkan duniawi. Apa saja yang menghalangi kita, yang mengganggu kita daripada mendekatkan diri kepada Allah, dunialah. Tapi kalau dia membantu, dia menolong kita, bermanfaat untuk kita, maka tidak dinilai sebagai dunia. Berarti tasawuf itu tidak memandang negatif terhadap benda-benda yang kita namakan duniawi menurut faham kita sekarang. Tidak itu sebenarnya. Bukan itu yang mereka bayangkan. Dan di sinilah banyak salah sangka orang. Tasawuf menganjurkan kita meninggalkan semua ini, lalu hidup papa kedana, miskin, compang-camping, kusuk masai, macam-macam lagi, dengan anggapan-anggapan. Maka perlu dilihat balik. Memang saya tidak menafikan ada sekelompok ahli tasawuf yang hidup semacam itu. Saya tidak menafikan itu. Tapi apa dasar mereka buat begitu? Pertama sekali, mereka berada pada marhalah riyadah. Mereka berada pada tahapan sedang melatih jiwa. Bukan untuk selama-lama. Mereka memilih cara hidup seperti itu. Atau juga kerana zuk yang sedang mereka alami. Ternyata dicenderungkan hati mereka itu oleh Allah ke situ, dan disuka memilih hidup seperti itu. Terserah padanya. Tapi bukan semestinya seperti itu. Maka di sini perlu dipahami. Saya menjelaskan ini supaya orang tidak bersangka tasawuf ini memandang sepi terhadap duniawi yang kita perlukan sekarang. Kerana zaman sekarang ini benda-benda semua ini diperlukan. Kewangan diperlukan, itu diperlukan untuk maslahat umat. Kalau mengaji tasawuf disuruh tinggal dunia, lalu ini dilihat bertentang. Ternyata pandangan yang serong dan silap. Perlu diperbetulkan. Tasawuf bukan itu. Bukan itu sebenarnya. Jadi watarkud dunia, meninggalkan duniawi yang menghalang seseorang daripada mendekatkan diri kepada Allah, apa juga bentuk sekalipun.